banget. Jadi hari ini kita mau pakai apa? Nah, ini kebetulan ada bantal sofa nih. Jadi kita bisa manfaatkan bantal sofa ini untuk latihan perut. Kita latihan perut samping atau chest S ya. Jadi otot yang bagian sini ini, otot sini nih ya. Kalau kita pakai baju ini kan lipat-lipat kayaknya nggak sedap dipandang gitu ya. Nah, ini gerakannya simple banget, semua bisa, anak kecil pun juga bisa. Jadi asalkan gerakannya benar, nanti pasti bisa kerasa di perutnya ya. Jadi kakinya dibuka selebar bahu, kemudian di atas kepala, kemudian di samping ke kiri ke kanan. Nah, sampai maksimal, turun lagi, yes. Kemudian kanan. Yo, ini kalau di depannya gede. Oke, lagi ya. Perutnya ditahan, bukan tahan nafas ya, tapi ditahan ya. Ditahan ke dalam. Ya. Ini bisa kita lakukan 20 repetisi ya. Oke, 20. Ya. Untuk setnya berapa? Jadi standar setnya 4 dong. Ya, karena kan ini kita nggak pakai beban, jadi kita main repetisi dan setnya harus lebih banyak. Jadi kalau gerakannya sudah benar, meskipun cuman kita pakai beban ini, sofa ini, bantal sofa itu pasti kena banget. 20 repetisi atau 15 sampai 20 repetisi, nanti istirahat 30 detik, ulang lagi sampai 4 set. Kemudian kita pakai ini dulu lagi ya. Jadi ini tetap di perut samping, tapi yang depan juga kena nih. Ya, jadi sekeliling perut nih. Oke. Gerakannya seperti tadi diputar, tapi tangannya sejajar banget. Diputar saja, tapi kakinya nggak usah ikut ya, nggak usah ikut begini ya. Jadi yang diputar jadi perutnya saja. Oke, next gerakan selanjutnya kita di perut bawah ya. Oke, jadi nah tadi kan sudah perut samping, tengah juga udah kena semua. Sekarang perut bawah. Nah, perut bawah itu yang ini ya. Ya itu biasanya nih cewek-cewek itu susah banget nih perut bagian bawah ini ya. Kita butuh itu kursi. Apa aja sih kursi? Yang penting bukan ada sandarannya, yang nggak ada sandarannya, karena kan nanti beban badan kita agak condong ke belakang. Kalau ada sandarannya kan agak terganggu. Jadi bisa kursi yang tanpa sandaran atau sofa seperti ini bisa kita manfaatkan. Atau kita bisa pakai juga matras di lantai. Ini tangannya menghadap ke depan seperti ini ya. Jadi kakinya boleh lurus atau menekuk, terserah senyamannya saja. Jadi diangkat, kakinya diangkat, badan ke belakang. Kemudian di kerasa nih. Oke, aku tahu nih yang ya. Nah, untuk pemula nih ya, sebaiknya dia kan nggak kuat nih dengan kondisi lurus seperti ini. Itu ditekuk aja. Nah, jadi ditekuk aja. Nah. Oke. Coba. Yes. Pada saat ke belakang, pada saat ini kaki diluruskan, badan juga ikut ke belakang. Oke. Biar relax ini ya. Ini ke belakang, pas ke depan, badannya ikut ke depan. Oke. Nah, jadi berayun. Oh, ini kerja sama kayak sit up nggak sih, Coach? Beda. Oh. Ya, kalau sit up itu kita melatih lebih ke atas ya, ke atas, perut bagian tengah. Oh. Kalau ini yang bawah, ya ini bawah karena atas kena semua. Karena kan badannya ikut bergerak, yang bagian atas bergerak untuk perut bagian atas, kemudian kaki untuk bagian bawah juga ikut bergerak. Ya, pada saat ke atas buang nafas pelan-pelan saja. Pada saat ke atas buang nafas. Nah, ke bawah tarik nafas. Badannya pada saat ke bawah juga ke bawah juga. Ya, naik lagi. Nah, ini yang terlatih nih otot di bagian sini ya. Bagian bawah, kemudian tengah juga terlatih, dan bagian atas ini kelasnya juga terlatih juga. Aku barengin ya. Yuk, kita mulai. Tarik. Nah, ini untuk versi yang lurus ya. Seperti ini, ditarik ke atas. Nah, untuk pemula seperti Mbak Kira ya. Nah, tekuk. Tekuk, buang nafas. Oke. Gimana Mbak Kira? Oke banget ya. Kalau ngelakuin latihan ini biasanya habis latihan yang nggak pernah ngelakuin ini, biasanya dia kerasa kayak kram gitu ya. Nah itu nggak apa-apa, itu biasa. Makanya yang expert aja biasanya juga ada sih
berasa kayak gitu. Kalau nyerinya nggak bisa toleran, bisa dikomprek aja. Jadi walaupun misalnya nanti setelah olahraga merasa sakit, tapi besok tetap harus dilatih lagi ya. Sebaiknya untuk besok jangan latihan di otot yang sama. Jadi otot yang dilatih yang berbeda, biarkan otot yang sudah terlatih hari ini itu beristirahat dulu, dia recovery istilahnya. Jadi jangan habis ini latihan perut kemudian besok latihan perut lagi, sebenarnya jangan. Kecuali memang dia sudah terbiasa atau mau ada event, mau body contest atau seperti apa, itu nggak apa-apa sih setiap hari. Tapi kalau untuk pemula sebaiknya jangan. Sebaiknya jedanya jangan terlalu lama. Jadi misalnya nih hari ini perut kan, besok misalnya latihan kaki, tapi besoknya lagi ada perut lagi seperti itu. Jadi tetap perutnya ada latihan meskipun cuma 1-2 gerakan kayak gitu. Jadi gerakan ini tadi Mbak Kira itu boleh dilakukan setiap hari karena memang tidak ada istilahnya tidak ada beban yang ini ya, pakai beban tubuh aja kan. Jadi sebaiknya nih lakukan gerakan ini sebelum tidur dan pas bangun tidur. Jadi 20 repetisi ini 4 set lakukan sebelum tidur nih. Terus bangun tidur juga lakukan lagi. Nanti efeknya gimana, Coach? Ya pastinya itu kan akan melatih otot perut ya. Otot perut ini adalah otot yang paling susah banget ya dilatih ya, karena dia tidak berdiri sendiri ya. Karena dengan melatih otot perut ini semua bagian badan kita itu harus gerak seperti kaki, tangan, ya kan? Badannya harus gerak untuk melatih otot ini. Jadi kalau otot perut itu harus dibarengi dengan pola makan yang benar. Kita pola makannya keliru, itu tetap akan buncit. Jadi yang dilatih hanya otot saja. Iya, jadi hanya ototnya saja yang terlatih, tapi lemaknya tidak terbakar. Untuk membakar lemak di bagian perut itu kita perlu kardio. Kardio itu banyak banget, ada kita jogging atau di treadmill atau lari-lari kayak gitu ya. Itu juga atau senam aerobik, pokoknya semua kardio. Berarti karena saya pribadi kan nggak suka kardio yang lari, berarti diganti senam aja udah bisa ya? Iya, itu sudah termasuk kardio. Jadi senam terus sering melatih otot perut. Iya betul, jadi tetap intinya adalah pola makan. Jadi kalau untuk perut buncit itu yang harus dihindari ada 3. Ini yang penting nih ya. Ini tipsnya ini sebenarnya rahasia ya. Adalah mengurangi banyak banget di perut. Yang pertama kurangi gula. Ya. Yang kedua kurangi asin atau sodium. Yang ketiga kurangi gorengan. Es nggak termasuk kan, Coach? Es nggak termasuk. Cuman kalau esnya ada sirupnya. Itu. Nah, oke, itu tadi adalah tips dari Coach Jessie untuk teman-teman dan juga aku yang mungkin ingin merubah perut yang buncit terlanjur ini ya kan, terjadi lebih rata ala-ala orang-orang Korea. Ikuti aja gerakan-gerakan yang tadi udah dicontohkan oleh Coach Jaya. Ada 3 gerakan. Yang pertama untuk side abs, yang kedua untuk perut bagian depan atas ya, yang terakhir ini tadi untuk keseluruhan ya, jadi dari perut bawah, perut tengah kan, juga atas juga terlatih. Cuman 3 gerakan dan bikin perut kamu jadi rata, nggak buncit lagi. Oke, pamit. Oke.